محمد طب القلوب عافية الأبدان ونور البصار وعلى آله وصحبه وسلم بارك يا Selo berkahi ojo gawe aku ojo legatan ojo dai ojo diserahkan ojo jalemon ojo moro kaneman ojo بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وأسرارها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه
Ini boleh lampu yang terang-terang dimatikan, diganti dengan lampu flash. HP diaktifkan semuanya. Bismillah. Bismillah, yang pegang HP semuanya diaktifkan deh. Pegang HP nggak? Yang belakang ya. Bismillah. Semuanya yang pegang HP flashnya diaktifkan biar tambah asyik. Yang belakang itu jangan megangin bendera terus tuh, sekali-sekali HP kita aktifkan. Syah. Masih kurang banyak semuanya. Bismillah. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, muliakanlah syafaatmu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Yang lebih kompak lagi. Allahumma salli ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ajib. Sallu ala Nabi Muhammad. Masih semangat ini ya. Ajib, luar biasa.
Jadi sebelum kita lanjut sholawat, saya minta kepada Romo Kiai Lukman untuk memberikan motivasi atau tausiah tentang sholawat, walaupun 5 menit. Kalau ana sering antum loh Tafadhol, kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan supaya kita mendapatkan keberkahan dari sholawat dan kita pulang pun mendapatkan ilmu. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya khairun min itqi raqabah. Siapa yang membaca salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 kali lebih bagus daripada merdeka akan kaulo. Berapa itu raqabah? Kalau sekarang lebih dari 1 juta. Berarti Anda kalau membaca sholawat 1 kali lebih Anda infak 1 juta. Allahumma amin. Malam ini berapa ribu kali Anda membaca sholawat, berarti Anda sudah infak untuk Rasulullah SAW berjuta-juta. Artinya Anda mencintai Rasul dan Anda memperbanyak membaca sholawat lebih dari orang yang memberikan infak. Dari itu marilah kita lantunkan sholawat pada waktu ramai atau pada waktu sepi. Anda tingkatkan cintai kepada Rasul dan cintai kepada negara Indonesia. Allahumma amin. Sekian, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz, mudah-mudahan menjadi ilmu buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa, nikmat yang tidak ada tandingannya. Apa nikmat tersebut? Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ada permintaan dari kita terlebih dahulu, Allah sudah jadikan kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi yang dapat memikirkan umatnya kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi yang dapat menolong umatnya kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau 3 hari 3 malam tidak makan, tidak tidur. Yang dipikirkan oleh beliau betapa takutnya Rasulullah kalau umatnya memasuki neraka jahanam. Diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha warḍaha bahwa beliau setiap malam tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tertidur atau terpejam matanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Siti Aisyah mendekati Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang kau lakukan? Apa yang kau kerjakan sehingga setiap malam aku tidak pernah memandangmu dalam keadaan tertidur atau terpejam matamu ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Aisyah, apabila aku pejamkan mataku, lalu siapa yang akan menangisi umatku? Lalu siapa yang akan mendoakan umatku agar mereka terselamatkan dari api neraka jahanam? Setiap malam aku harus menggelar sorbanku tidak kurang dan lebih 1000 rakaat aku salat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku berharap salat taubatku ini dapat menambal taubat umatku." Begitupun Sayyidah Aisyah pernah meminta doa kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ud'allah hadi." Ya Rasulullah, doakanlah aku.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma firli a'izzata ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah, baik yang telah dilakukan ataupun yang belum dilakukan. Dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ataupun dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa semacam itu, Siti Aisyah bahagia, tertawa, sampai-sampai kepalanya ini jatuh ke pangkuan Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Aisyah, apakah doaku tadi membuatmu bahagia?" Siti Aisyah menjawab, "Ya Rasulullah, bagaimana aku tidak bahagia dengan doamu yang seperti itu?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli shalah." Demi Allah, itu adalah doa yang selalu aku panjatkan setiap salat untuk umatku. Begitu sayang Rasulullah kepada kita, ikhwani. Lalu apa yang telah kita berikan untuk membahagiakan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah, "Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Selagi terus Allah Subhanahu wa taala akan memberikan anugerah, akan memberikan karunia-Nya kepada engkau sampai engkau puas dan bahagia. Lalu apa jawab baginda Nabi Muhammad? Wallahi la arda wa wahid min ummati finnar. Demi Allah, aku belum merasa bahagia, aku belum merasa puas kalau masih ada satu dari umatku berada di dalam neraka. Sehingga sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ridhahu an tudhila ummatahu kullahumul jannah. Kepuasan Nabi, kebahagiaan Nabi adalah jika Allah Subhanahu wa taala memasukkan semua umatnya ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diakui sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu cara agar kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala yaitu lewat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai aku, maka ikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan menyayangimu dan mengampuni semua dosa-dosamu. Kalau kita ingin disayang oleh Allah, ikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pengen dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, ikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan pesan daripada salafun saleh, dari ulama-ulama kita terdahulu di Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau menyampaikan, beliau mengatakan, dengerin baik-baik ya karena ini penting buat kita semuanya. Jangan jadikan dirimu sebagai standar kebaikan atau keburukan. Ya, paham gak ini? Jangan jadikan dirimu sebagai standar kebaikan atau keburukan, sehingga ketika ada seseorang satu jalan denganmu, engkau katakan dia adalah orang yang benar. Dan ketika ada seseorang tidak sejalan denganmu, kau katakan dia adalah orang yang salah. Kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW adalah segala-galanya, ikhwani. Jangan pernah menjadikan permusuhan kepada manusia karena setidak jalan denganmu. Seseorang yang tidak sejalan dengan kita, apakah mereka meninggalkan sholat? Apakah mereka meninggalkan zakat? Apakah mereka melakukan perzinahan sehingga engkau yakini bahwa dia ahli nerakanya Allah? Engkau selalu mengatakan,
bahwa mereka selalu menyesatkan kami tanpa kamu sadari kau senantiasa menyesatkan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah rahmatan lil alamin. Kepada siapapun Nabi Muhammad akan sayang. Bahkan ketika seorang Yahudi meninggal, Nabi Muhammad menangis. Sahabat heran, ya Rasulullah, bukankah yang meninggal itu adalah orang Yahudi, musuh kepada kita? Lalu apa jawab baginda Nabi Muhammad? Aku menangis karena dia orang Yahudi, bukan orang Islam. Kalian tahu kenapa? Karena saat ini sudah diyakini bahwa dia akan memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Nabi Muhammad SAW dijadikan oleh Allah untuk menjadikan semua orang azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum. Nabi Muhammad berharap semua orang, siapapun itu, bahkan orang Yahudi, memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah rahmat yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu ikhwani, datangi mereka, orang kafir sekalipun, untuk mengenal siapa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seseorang tidak mungkin bisa cinta kalau mereka tidak mengenal siapa yang dicinta. Dikisahkan bahwa Abu Jahal, kenal Abu Jahal di sini? Kenal di mana? Medsos, punya Facebook Abu Jahal. Abu Jahal setiap melewati suatu tempat yang mana di situ ada Rasulullah, Abu Jahal ini akan menutupi matanya, ditutupi matanya, sehingga sahabat Abu Jahal ini heran. Wahai Abu Jahal, apa yang kau lakukan? Setiap engkau melewati suatu tempat yang mana di situ ada Muhammad, kau selalu tutupi matamu dengan ridamu. Lalu apa jawab Abu Jahal? Wahai fulan, engkau ini bagaimana? Kalau satu kali saja aku memandang Muhammad, pasti aku akan cinta kepada Muhammad. Demi Allah, aku tidak ingin cinta kepada Muhammad. Bayangkan ikhwani, bukan Abu Jahal yang tidak menginginkan kebaikan, tetapi Allah tidak menginginkan kebaikan kepada hamba tersebut. Alhamdulillah, saya sangat berbahagia sekali di sini. Kalian selalu diajarkan oleh ulama-ulama kita di Nahdlatul Ulama untuk selalu cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk selalu salawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun banyak di luaran sana mereka yang tidak suka kepada kita bahwa kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad, bahwa kita mencintai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tetap kita pegang apa yang diajarkan oleh ulama-ulama kita di Nahdlatul Ulama. Itu bagus, tetapi jangan salahkan orang lain. Insya Allah kita semuanya mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam mencintai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada satupun manusia yang dapat menolong kita kecuali baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Ini saya minta kepada Gus Gufron untuk melantunkan qasidah Ya Ahlal Watan. Esak gampang dibantu. Merdeka. Ayo kita bersama berdiri bersama-sama dan tidak ngantuk. Siapa kita? NU, NKRI harga mati, Pancasila, Nusantara. Tes. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, Nusantara. Ya lal watan, ya lal watan, ya Sama-sama lal ikhlas. watan. Hukum watan minal iman, wa la takun minal himan. Wa la takun
Sallallahu ala Nabi Muhammad. Langsung berdiri. Kita langsung mahlul qiyam. Nanti setelah mahlul qiyam ditutup dengan doa. Setelah doa kita lanjut lagi, yang masih siap ya. Dilanjut oleh tim hadirin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika.
Ya Allah ya Rabbana, ampunilah segala dosa-dosa kami bibarakatil hadi Muhammad. Ya Allah Rabbi ballighna bijahi ya Allah fi jiwari khaira mak'ad ya Allah Rabbi طلع البدر علينا من ثنيات الوداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع إذا
sallallahu ala Muhammad. Mari kita bersama-sama membaca kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan nanti ketika kita dicabut nyawa oleh Allah, ketika kita syakaratul maut, Allah izinkan bibir kita untuk menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga kita berhak memasuki surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya minta semuanya baca yang keras, yang khusyuk ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu anna wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qulna wal muslimin minas sakawati ala sa'adah wa minan nari ila al-jannah wa minal adhabi ila rahmah wa minal dhunubi ila al-maghfirah wa minal izadi ila al-ihsan wa minal khafi ila al-aman wa minal faqri ila al-ghina wa minal dhulli ila al-'izzi wa minal ihanati ila al-karamah wa minal dhiki ila al-za'a wa minal sarri ila al-khair wa minal 'usri ila al-yusr wa minal ijbari min al-ikbal. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa zahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan 'inda al-hisab wa amanan min al-'adab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha bil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul ila hadrati Rasul sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatiha. Sebelum bubar